Kalian pernah nggak sih waktu minum obat yang sebenarnya itu cuma vitamin biasa, nggak taunya malah sembuh? Atau dikasih krim yang katanya bisa bikin kulit kita glowing, padahal itu cuma lembab biasa. Ternyata beneran bisa lebih mulus. Nah, maka dari itu kita akan bahas dalam video ini. Pastikan kalian nonton sampai akhir biar nggak salah paham. Apa itu placebo effect? Placebo effect adalah kondisi ketika kita merasa lebih baik atau mengalami perubahan positif bukan karena obat atau tindakan medis itu bekerja secara langsung, tapi karena keyakinan kita sendiri bahwa itu akan bekerja. Jadi, yang bikin efeknya muncul bukan bahan aktifnya, tapi ekspektasi dan sugesti di otak kita. Dan contoh di kehidupan sehari-hari itu banyak banget. Contoh yang pertama, yaitu merokok setelah makan. Di sebagian besar masyarakat kita, kalimat habis makan harus ngerokok itu udah melekat banget. Bahkan perokok bilang, kalau nggak merokok setelah makan, rasanya tuh kayak ada yang kurang. Padahal secara medis, rokok itu nggak ada hubungannya bikin makanan lebih nyaman di perut. Justru rokok jelas-jelas merusak kesehatan. Tapi karena otak kita sudah terbiasa kalau rokok bikin rileks, jadinya otak ngikutin sugesti itu. Sensasi enak itu lebih karena sugesti otak, bukan karena rokok punya efek khusus buat pencernaan. Contoh yang kedua yaitu olahraga dan suplemen. Terkadang ada orang yang minum minuman energi sebelum olahraga atau mau ngelakuin aktivitas berat karena mereka yakin kalau sudah meminumnya jadi lebih kuat, lebih fokus, dan lebih bertenaga. Bukan hanya itu aja, yang lebih membuat orang-orang yakin yaitu salah satunya dikarenakan ada tulisan energi di bagian botolnya yang keren. Plus promosi iklannya yang meyakinkan banget. Padahal kalau dicek, ya isinya cuma air manis biasa dengan sedikit pewarna dan perasa. Secara ilmiah, efeknya nggak jauh beda sama minum air gula biasa. Yang jadi lebih kuat itu sebenarnya sugesti pikiran, bukan kandungan ajaib dari minumannya. Tapi terkadang ada seseorang yang bilang kalau minuman energi itu bikin segar dan bertenaga. Padahal efek itu muncul hanya karena kombinasi gula dan kafein. Yang jadi pertanyaan ialah, kalau sebenarnya minuman energi itu biasa aja, kenapa rasanya beda dibanding minuman manis pada umumnya? Jawabannya, kalau kita minum teh manis, isinya cuma gula. Energinya naik sebentar, lalu turun lagi. Nah, kalau minum energy drink, isinya bukan cuma gula, tapi juga kafein. Gabungan ini bikin kita lebih fokus, semangat, dan efeknya kerasa lebih kuat. Ditambah lagi sugesti iklan dan labelnya. Otomatis otak kalian makin yakin. Dari sini kita tahu, kalau sugesti bisa bikin tubuh bereaksi seolah-olah ada pengaruh nyata. Pertanyaannya, gimana sih mekanismenya sampai hal tersebut bisa terjadi? Otak kita punya kekuatan sugesti yang luar biasa. Saat kita percaya obat itu akan membantu, yang pertama, otak akan melepaskan endorfin atau penghilang rasa sakit alami. Yang kedua, mengatur hormon dan sistem saraf. Dan yang ketiga, mengaktifkan area di otak yang mengontrol rasa nyeri dan suasana hati. Akhirnya, tubuh beneran menunjukkan perbaikan meskipun obatnya tidak punya efek medis secara langsung. Kelihatannya placebo effect itu luar biasa ya, sampai bisa bikin tubuh beneran terasa membaik. Tapi masalahnya, gak semua efek placebo itu positif. Dalam beberapa kasus, sugesti yang salah justru bisa berbahaya. Bahkan bisa jadi bikin orang terlalu percaya pada obat palsu dan menunda pengobatan yang sebenarnya lebih penting. Inilah yang dikenal sebagai nocebo effect atau kebalikan dari placebo. Coba bayangin, ada orang yang sakit, tapi karena terlalu percaya sama obat herbal yang katanya mujarab, dia nggak mau periksa ke dokter. Awalnya merasa lebih baik, tapi ternyata itu cuma sugesti. Lama-lama penyakit aslinya makin parah. Efek placebo nggak selalu aman. Kadang bisa berbalik jadi masalah. Contoh yang pertama, bisa bikin kita percaya sama hal yang gak terbukti secara ilmiah. Yang kedua, oknum nakal bisa manfaatin kondisi ini buat jual produk palsu. Yang ketiga, orang jadi menunda pengobatan medis yang sebenarnya sangat dibutuhkan. Dan yang keempat, kalau dibiarkan, resikonya malah bahaya. Karena penyakit asli gak tertangani. Placebo effect menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara pikiran dan tubuh kita. Tapi, meskipun pikiran bisa membantu penyembuhan, jangan sampai menggantikan pengobatan yang memang dibutuhkan. Seperti kata pepatah modern, pikiranmu bisa jadi obat, tapi juga bisa jadi jebakan. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Ini Valora.
tempat buka mata, buka pikiran, dan pertajam cara pandang. Sampai jumpa di video berikutnya.